Iya, kelas 4. Materinya tentang Hijrah Nabi. Hijrah Nabi. Kisah hijrah Nabi. Kisah hijrah Nabi. Pak Khotib sudah merencanakan modul ajar, kemudian juga ada media yang Pak Khotib buat kemarin sampai pada itu, sampai pada Pak Khotib sudah melaksanakan praktik pembelajaran itu bagaimana perasaannya? Yang jelas perasaannya puas, tetapi tetapi masih butuh perbaikan saja. Jadi puas secara pribadi, tetapi tetap membutuhkan perbaikan untuk kedepannya lagi agar pembelajarannya lebih baik. Jadi sudah puas ya Pak? Puas. Boleh tahu Pak, karena Pak Khotib merasa puas dan juga menyampaikan ada perlu perbaikan. Apa nih yang membuat Pak Khotib puas? Mungkin ada keberhasilan apa yang sudah Pak Khotib capai? Ya, terima kasih. Baiklah, secara keberhasilan yang kami lakukan dalam pembelajaran tentu saja sudah bisa menyampaikan materi secara penuh dalam arti tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu tentu saja anak-anak juga bisa eksplorasi di dalam kelas. Artinya anak-anak merasa senang, nyaman dan tentram dalam arti mengikuti pembelajaran, dan di situ juga ada dinamika pembelajaran yang dinamis tentu saja, yang membuat anak menambahkan ilmu, membuat anak itu bertambah ilmunya terhubungan dengan kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, menarik ini Pak. Jadi keberhasilannya yang pertama karena materi ya Pak ya. Ya. Pak Khotib yang dimaksud Pak Khotib sudah menyampaikan materi dengan baik. Yang kedua, kegiatan anak-anak itu ada eksplorasi, kemudian anak-anak sudah senang ya tadi ya, sampai Pak nyaman, kemudian ada dinamika. Boleh diceritakan lebih rinci Pak, eksplorasi seperti apa kemarin Pak kan? Sampai pada nanti ada dinamika. Ini menarik Pak, ada dinamika nih. Ya, terima kasih. Eksplorasi yang kami bangun adalah yang pertama otomatis bagaimana membuat situasi kelas itu berkembang. Artinya anak tidak sepaneng, tidak stres ketika mengikuti pembelajaran, anak senang dan tertarik. Yang jelas membuat daya tarik tersendiri kami wujudkan dalam membuat peraga berupa kisah hijrah Nabi. Di situ ada gambaran-gambaran, meskipun dengan unta yang kecil itu, tapi anak bisa tahu ternyata perjalanan kisah hijrah Nabi itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 12 lebih awal itu berarti kan membutuhkan waktu 11 hari. Anak jadi tahu Nabi menginap atau bersembunyi di mana juga anak tahu, di Gua Sur itu yang kemarin saya sampaikan di pelajaran, dan anak-anak tahu. Terus kemudian dalam pembelajaran tersebut anak-anak juga bermain, dinamisnya begini, anak-anak bermain kelompok, yaitu setiap kelompok untuk membuat pertanyaan, dan kemudian kelompok lain kali pertanyaan kelompok 1 dijawab kelompok 2, kelompok 2 pertanyaan dijawab kelompok 3 dan seterusnya. Setelah itu ada presentasi dari setiap kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Misalnya kelompok 2 berarti mempresentasikan presentasi jawaban dari kelompok 1 dan seterusnya begitu. Jadi anak itu di dalam presentasi otomatis harus punya mental tersendiri. Nah, disitulah kemarahan kami dalam belajar mendidik anak untuk punya daya mental tersendiri di dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, selain itu kami juga membuat semacam kunjungan hasil karya atau istilah lainnya yaitu gallery walk. Nah, gallery walk itu kalau kita telusuri ternyata bisa menguatkan daya ingat anak. Jadi daya ingat anak jadi kuat ketika melihat tayangan atau tempelan-tempelan yang ada di dinding, catatan-catatan di dinding,
gagasan ataupun pemikiran. Nah dari situlah anak-anak mulai suka berkerumun, tapi berkerumun dalam arti melihat tampilan, pajangan, karya dari kelompok-kelompok lain, dan itu bergiliran secara bergantian gitu Pak. Terima kasih. Jadi pembelajarannya itu sudah diretas sedemikian rupa sehingga menyenangkan ya Pak ya? Menyenangkan, kemudian ada dinamika, kelompok membuat pertanyaan, kelompok lain yang menjawab, kemudian presentasi, ada juga galeri work gitu. Iya betul. Ya. Ada lagi Pak yang membuat Pak Khotib merasa puas itu, ada lagi Pak? Ya, yang puas, yang jelas keberhasilannya itu selain anak bisa menampilkan karyanya atau meraih mental ya Pak ya, anak bisa tumbuh mental, yaitu keberhasilan adanya kolaborasi tiap kelompok. Jadi tiap kelompok itu bisa melakukan kolaborasi antara pemikiran yang satu dengan yang lain, itu bisa digabungkan. Buktinya apa? Ketika mereka membuat pertanyaan, satu anak kadang usul pertanyaan ini, satu anak usul ini. Nah itu kolaborasinya yang membuat saya puas gitu. Jadi ada kelompok di kolaborasi gitu Pak ya? Iya betul. Boleh tahu Pak, ini pembentukan kelompoknya seperti apa ini Pak? Acak Pak, pembentukannya acak. Jadi tidak harus yang pintar dengan yang pintar, tapi acak secara acak. Dan itu secara normal aja Pak. Ibaratnya kita buat secara spontan langsung kita bentuk, tapi kita tahu bahwa tidak mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, tapi dibuat secara acak. Jadi ada kalau itu punya data, ada yang pintar, ada yang sedang, itu ada yang kurang gitu Pak. Iya. Nah, sebelumnya berarti Pak itu sudah melakukan Pemetaan. Ada pemetaan Iya, ada pemetaan. Baik. Mas ada lagi Pak yang membuat Pak Khotib merasa puas karena keberhasilan itu, masih ada lagi? Ya sementara itu Pak, sementara itu dulu. Nah, karena ya keberhasilan sudah disampaikan tadi cukup banyak ini ya Pak ya. Nah, sekarang tadi Pak Khotib sudah sampaikan ada hal yang masih perlu diperbaiki. Nah, ini boleh cerita nih Pak, hal yang masih perlu diperbaiki apa saja Pak? Terima kasih untuk hal yang perlu diperbaiki. Tentu saja ketika seorang guru mengajar tidak bisa lepas dari kekurangan. Artinya yang namanya mengajar itu tidak bisa mencapai yang namanya kesempurnaan 100%, itu tidak mungkin. Nah oleh karena itu banyak hal yang perlu diperbaiki, meskipun dalam puas tanda kutip tetap ada yang namanya hal-hal yang perlu diperbaiki. Seperti ketika membentuk kelompok secara spontan itu ada hal-hal yang terkadang anak memperhatikan anak kecewa. Saya sebenarnya pengen kelompok itu, anak sebenarnya pengen kelompok itu. Nah itu kan hal-hal yang terkadang kita juga ini kurang puasnya di situ. Kemudian selain itu ketika presentasi ke depan, biasanya ketika kelompok yang ditunjuk salah satu perwakilan itu biasanya kekurangannya atau kelemahannya di kelompok itu biasanya menunjuk. Jadi tidak spontanitas saya aja gitu. Maksudnya biasanya menunjuk. Nek sorot Jawa, nek iya itu bisa terjadi di situ. Iya, dan itu termasuk bagian-bagian dari hal-hal yang perlu diperbaiki, dan seorang guru harus bisa mencermati kondisi siswa yang demikian, sehingga kita di dalam pembelajaran betul-betul psikologis anak harus dikuasai. Terima kasih. Jadi yang pertama karena pembelajaran itu tadi Pak Khotib sampaikan memang tidak yang sempurna gitu ya, pembentukan kelompok tadi ada yang mungkin tidak cocok gitu ya, dengan rumahnya, kemudian dalam presentasi juga masih menuju rumahnya tidak menyediakan diri mungkin gitu. Iya betul. Masih ada lagi Pak yang merasa Pak Khotib merasa ini masih perlu saya perbaiki. Oh iya, itu di dalam kunjungan karya atau galeri work itu memang harus perlu diperbaiki agar kerumunan anak itu bisa terjangkau. Artinya galeri yang sekecil itu bisa dilihat semua kelompok. Nah, bisa dilakukan secara bergantian, tidak juga berkerumun, gerombol itu. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Tetapi kadang-kala ketika
ketika kita membetulkan kelompok ini, kelompok sana sudah bergerombol. Nah, ketika yang bergerombol itu nggak dapat melihat galeri, maka dia akan melirik tempat-tempat yang lain sehingga pandangannya tidak konsentrasi gitu. Nah, ini ada satu lagi kerumunan dalam galeri karena kecil gitu. Iya, betul. Nah, ini Pak, lalu apa ini Pak Khotib barangkali ke depannya untuk memperbaiki yang tadi Pak Khotib sampaikan, ada pembentukan kelompok yang masih anak-anak mungkin kurang cocok, kemudian presentasi masih suka menunggu teman, dan ketika ada galeri box itu masih berkerumun sehingga tidak fokus gitu ya. Itu apa nih? Apa saja yang mau Pak Khotib rencanakan untuk perbaikan ke depan? Insya Allah untuk pembelajaran ke depan kami tetap berupaya berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, diantaranya melalui kelompok-kelompok belajar agar tidak terjadi kekecewaan kepada peserta didik. Otomatis kita lakukan dulu bisa melakukan pemilihan secara kelompok, tidak spontan ataupun berdasarkan absen, dengan otomatis dengan ultimatum, diberi ultimatum sendiri anak-anak untuk pemberitahuan agar anak-anak legowo. Nah, di sini yang penting kita perhatikan legowonya. Ketika anak sudah ikhlas dengan konsep yang guru sampaikan dalam arti ketika pembentukan kelompok, jadi anak-anak sudah tidak ada istilah grundel di situ. Itu yang pertama. Ketika untuk yang kedua, dalam hal tampilan, anak-anak guru berupaya untuk membuat calon-calon atau minta-minta anak setiap kelompok itu diupayakan tidak hanya satu, tapi bisa dipandu, dibimbing, dibina ataupun diberi perhatian agar yang maju untuk presentasi tidak hanya anak-anak itu saja atau anak-anak yang ditunjuk oleh kelompok itu. Artinya yang lain pun bisa. Nah, itu butuh sekali perhatian, butuh sekali dorongan atau motivasi dari seorang guru, dan itu penting sekali. Maka penanaman psikologis kepada peserta didik harus diberikan dengan semaksimal mungkin terhadap hal yang demikian. Untuk yang selanjutnya, agar tidak terjadi kekerumunan di dalam galeri box atau ketika anak melihat paparan hasil karya kelompok-kelompok yang lain, maka guru harus bisa ataupun kami berupaya untuk kedepannya, yaitu dibuat semacam bergantian ketika melihat. Misalnya dua anak maju di depan, yang dua antri gitu kan, itu bergantian. Ketika sudah bergantian, maka anak tersebut dalam kelompok yang ketika kelompok yang sudah melihat galeri tersebut bisa merasakan puas. Buktinya apa? Buktinya nanti kita bisa buktikan ketika anak betul-betul melihat galeri secara konsentrasi. Ketika sudah duduk, anak-anak kita bisa tanya bagaimana hasil penglihatan anak ketika sudah melihat galeri. Ketika anak-anak sudah tahu dan memang dia melihat konsentrasi, pasti bisa mengungkapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Itu aja Pak. Baik, jadi untuk perbaikan depan dari guru ada campur tangan juga, pertama memberikan motivasi, kemudian juga pengaturan tadi ya, supaya tidak berkerumun, pengaturan atau antri gitu Pak ya. Satu lagi Pak yang saya ingin tahu nih dari Bapak, ini untuk kegiatan pembelajaran kemarin Bapak lakukan itu untuk pembelajaran berdiferensialnya sudah menerapkan yang diferensi mana Pak? Antara ada konten, proses, kemudian produk, itu perbedaan yang anak-anak lakukan itu yang mana yang Bapak sudah fasilitasi kemarin untuk pembelajaran? Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang kami ucapkan kemarin itu memang ada 3 hal yang diterapkan, mulai dari konten itu terhadap materi, anak-anak bisa tahu buktinya apa, produknya anak-anak bisa membuat soal, ya kan? Prosesnya anak-anak bisa membuat pertanyaan daripada materi tersebut, kemudian produknya yaitu pajangan atau hasil karya
kriteria setiap kelompok yang ditempelkan di dinding. Baik Pak. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ya, kira-kira itu aja Pak. Yang jelas kami sekali lagi butuh bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah untuk selalu memotivasi kami dalam membersamai para peserta didik, karena kami kebetulan guru makro dari kelas 1 sampai kelas 6. Tentu saja karakter dari kelas 1 sampai kelas 6 senantiasa tidak sama, artinya berbeda-beda, sehingga sekali lagi kami butuh bantuan untuk untuk memotivasi kepada kami agar pembelajaran PAI yang ada di SD Negeri 2 Rojemo ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan karakter siswa yang bermacam-macam demikian. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan pembelajaran yang kami sampaikan ke depannya akan bisa lebih baik. Terima kasih Pak. Ya, seandainya Pak ini diberi angka skala 0 sampai 100, 100 itu tadi Pak waktu sampaikan penurunan yang sempurna. Apa tuh kemarin ada di angka berapa? Di angka pembelajaran yang dilakukan kemarin? Ya, berkisar antara di bawah 90 mungkin atau 87 gitu. Gitu ya Pak. Ya. Di 80-an gitu Pak. Ya, di 80 ya. Baik, semoga saja di pembelajaran yang akan datang akan lebih baik lagi Bapak. Ya, terima kasih. Oke, demikian saja Pak. Terima kasih untuk Pak Punya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Oke. Itulah